guru penggerak. Udah kada luar Ya, yang saya dapatkan ini sebagian dari guru penggerak, sebagian dari teman saya. Batas umur 50. Penggerak dari Bali. Oh, di memang yang ingin berkomentar boleh angkat tangan. Silakan. Kalau kayak gini semangat anak-anak. Iya. Yang terakhir dilihat ini ada meja papan tulis ya. Belakangnya. Walaupun masih blackboard ya, menggunakan Kapur. Silakan ada yang mau memberitakan apa? Kalau gambarnya itu Pak, kayaknya saya yang panggil yang itu. Kalau gambarnya itu apa yang dipanggil? Nggak panggil arahnya sama aku. Ya silakan lagi. Ada yang mau memberikan komentarnya? Ini bukan ini ya? Blackpink ya? Blackpink. Bapak Ibu tahu nggak kalau Blackpink itu menyanyikan lagu-lagunya itu bukan sentuh seperti itu, tapi ada pesan-pesan nasihat di lagunya. Jadi mungkin yang kita dimaksud ini kan nada-nada dramanya gitu ya. Tapi katanya ada pesannya. Ini salah satu yang dikasih tahu oleh instruktur. Pas pun masuk. Ada pesan-pesannya. Tapi agak gelap. Ya, kita kemudian masuk. Saya nggak ikut. Ada yang komentar ya. Kalau nggak ada, saya tampilkan ya. Apa pesan yang disampaikan oleh Blackpink di lagu ini? Lagu yang dinyanyikan oleh Blackpink dengan judul Dudu Dudu pasti sudah tak asing lagi kan bagi kalian? Berikut 5 pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari lagu tersebut. Yang pertama adalah tunjukkan bagaimana karaktermu yang sebenarnya. Hiduplah untuk membuat dirimu sendiri merasa bahagia, bukan membahagiakan orang lain. Yang kedua, jangan sekalipun takut untuk melakukan sesuatu selama itu benar dan tidak merugikan dirimu maupun orang lain. Ketiga, tetaplah berusaha untuk jadi diri sendiri dan lanjutkan hidupmu tanpa mempedulikan anggapan buruk dari orang lain tentangmu. Keempat, jangan tekan dirimu sendiri dengan keraguan. Kalau kamu punya impian, kejarlah sampai impian tersebut terwujud. Kelima, meskipun banyak hambatan dan rintangan yang berlalu lalang dalam hidup, jadilah perempuan yang kuat dan mandiri. Tolonglah dirimu sendiri untuk lepas dari permasalahan tersebut. Ya. Jadi itulah pesan yang dinyanyikan oleh lagu Blackpink ya. Kenapa saya bawakan ini pertama? Karena di guru penggerak itu Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, perubahan yang paling mendasar yang diinginkannya adalah karakter anak didik Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu karakter anak didik kita, anak didik Bapak Ibu di sekolah mungkin kalau sudah bagus ya baguslah. Tapi kalau sudah susah, menurut Begini survei namanya prihatin sekali lah karakter anak didik kita. Makanya rencananya karakter yang dipakai adalah kembali ke intinya yang dulu yang namanya kalau dibilang Kementerian kita itu Pak Menteri profil Pancasila. Jadi untuk lebih jelasnya atau saya kasih tahu sedikit gini, simpelnya saja kalau karakter ini begini katanya Bapak Ibu. Anak-anak itu yang berpengaruh sama dia ada 2 kodrat.
pertama namanya kodrat alam, yang kedua namanya kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi maksudnya hikmahnya kodrat alam dan kodrat zaman ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang mengatakan seperti ini, anak-anak itu ibarat kertas kosong katanya. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu bukan kertas kosong, tapi kertas yang sudah berisi tadi masih sama-sama. Tugas kita lah yang membuat nanti jadi jelas. Maksudnya gimana pula ini begitu ya? Nah, nanti kita bahas lagi sama-sama, kita lihat sama-sama. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman gimana ya? Zaman sekarang ini, apakah kita guru-gurunya ini sudah sesuai dengan kodrat zaman ini, bisa mengimbangi untuk diimplementasikan sama anak-anak? Yang boleh itu dulu, ya. Takut ya Jadi terus. kodrat alam pada yang tadi, itulah yang namanya seperti ini. Sifatnya, wataknya, setiap anak itu kan berbeda ya. Kembar saja dia beda. Nah, gitu ya, kembar saja dia beda. Tapi itu jelasnya nanti kita lihat lagi pengantarnya. Sebelumnya kurikulum merdeka itu dari mana datangnya? Tapi sama Itu aja. dasarnya kurikulum merdeka tersebut. Dan dari program kami untuk kontraksi. Jadi dari sinilah munculnya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Ya itu yang Indonesia salah-salah aja komisi ini. Kolonial. Tahukah Anda, pada tahun 1850, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka. Nah, itu makanya nggak berputar lagi. Gerak cahaya sini nggak ada. Tapi begitu pas di sini terang. Nah. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Agak lama sedikit. Tengok yang serius. Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Aku di sini selalu gagal selalu. Salam dan bahagia. Kalau yang itu salah Kalau guru kurikulum hebat. merdeka itu Bapak Ibu, kalau kita mau salamnya salam
Salam guru hebat. Bukan. Salam bahagia. Salam Salam bahagia tadi. salam bahagia ya? Bukan, ada. Kalau yang di apa itu salam guru hebat. Bahagia. Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Gimana Pak Ibu? Ada di sini pertanyaannya nih. Apa bagian yang paling menarik bagi Bapak Ibu dari videonya? Gak ada ya? Gak ada yang menarik ya? Kalau yang di Merdeka Belajar ada pertanyaannya itu. Inilah. Apa perbedaannya zaman kolonial dengan yang sekarang? Itu satu. Ada 3 pertanyaan. Perubahan apa yang terjadi? Yang pertama, apa yang menarik di video tersebut? Yang kedua, apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video tersebut? Yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pendidikan zaman dulu dengan pembelajaran Bapak Ibu saat ini? Yang pertama tadi anak-anaknya belajar dengan ceria dan bahagia. Yang pertama, anak-anaknya belajar ceria dan bahagia. Ampun. Itu persamaan dan perbedaannya apa ya? Nomor satu, apa yang paling menarik dari medianya? Oh, karena bahagia tadi. Semangat belajar. Kalau dari segi tujuannya, tadi kalau yang pertama tadi Tujuannya cuma untuk orang-orang tertentu. ada orang-orang tertentu. Nah, yang 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 pertama untuk pegawai, yang kedua untuk cendekiawan, yang ketiga untuk tukang yang jual-jual tuh pandai hitung-hitung. Yang 1854 tadi khusus untuk pegawai. Yang 1854 satu lagi itu khusus untuk tukang hitung-hitung. Anak-anak yang pandai apa tuh itu. yang terakhir jadi Yang calis tuh. Calis jadi yang dokter ya. baru yang ketiga untuk rakyat biasa yang dokter tuh. Ya, itu pun digunakan untuk dipekerjakan nanti untuk mereka juga. Ya. Nah, itulah tadi itu. Jadi Pak Hajar Dewantara ini supaya bisa ditambahkan dalam sempat sampai di di penjara di Belanda ya. Dia pernah ditangkap, dipenjarakan di Belanda karena ikut membuat Indonesia jadi pintar. Jadi pernah dipenjarakan tapi tetap dia menulis buku dan mendirikan Taman Nasional. Saya baru tahu baru-baru ini Taman Siswa. mungkin itu 3 salah serangkai. satunya yang membuat Jakarta itu takut pendidikan. Ya, saya baru tahu kota pendidikan dibilang gitu ya. Dan dialah yang menteri pertama yang menjadi menteri pendidikan kita ya. Baiklah, yang kedua kita lihat. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryanima pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau sekolah dokter tubuh. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda.
Bersama Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Salah Membuat, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bali. Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat. Sehingga akhirnya tiga selesai ini diasingkan bersama-sama di Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan oleh Hajar untuk menjalani dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Karena ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki slogan Ingnarsur Singkiredo, Ingnarsur Mangunkusumo, Tutmudi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua tamu atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutmudi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi menuntun. Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang sering kita lakukan namanya adalah menuntut. Kayaknya enggak ya? Menuntut kita selama ini. Menuntut ya? Atau enggak menuntut? Enggak menuntut pun enggak? Menuntut, iya. Menuntut dan menuntunnya. Kalau yang diinginkan oleh filosofi kurikulum merdeka itu kita enggak boleh menuntut, tapi menuntun. Jadi
pada setiap individu itu ada yang namanya tadi kodrat alam. Kalau bahasa sehari-hari mungkin ada bakatnya. Anak itu sudah ada bakatnya. Ibu ini bakatnya menyanyi, yang sana bakatnya matematika, yang ini bakatnya fisika. Kalau bakatnya nggak matematika bisa ibu tuntut bisa? Nggak bisa atau gimana cara kita Bapak Ibu? Nah, langsung kita putus asa atau gimana? Karena kalau yang digambarkan tadi kan planet. Planet itu ada yang cepat berjalannya, ada yang lambat. Memang kayak gitu hidup ini. Apakah yang lambat itu kita biarkan lambat? Kalau yang cepat itu apakah kita stop? Itulah gunanya kita untuk menuntun tadi. Yang sebetulnya. Berarti kalau yang pintar, beda kita buat ya. Beda kita buat pembelajarannya ya. Siapa dia? Yang kurang pintar, beda lagi ya. Kalau 25 siswa kita dalam satu lokal, beda-beda yang Bapak Ibu terapkan nanti. Kalau ditanya pengawas, mana buktinya katanya? Siap-siaplah, karena pengawas sudah dapat duluan ini. Bagaimana Anda mengajar kurikulum merdeka? Ya gitulah. Nggak bisa, ya gitu ya. Bapak Ibu harus sudah mempunyai semacam kayak gini. Saya petakan anak-anak itu. Kalau yang pintar saya tambahin ininya. Kalau dia yang nggak pintar kayak gini. Kalau yang sedang kayak gini. Itu saran saya. Jangan nanti. Tapi mudah-mudahan lah pengawas saya juga tahu. Jadi guru itu katanya tadi ibarat petani yang benih berbeda jenis ya, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi yang selama ini kurikulum 2013 itu katanya disamakan semua siswa. Kayaknya enggak disamakan ya. Tujuannya sama ya. Sama semua ya. Jadi katanya nggak boleh beda, nggak boleh sama, harus beda-beda. Kalau menanam padi, rawatlah seperti menanam padi. Sebenarnya kalau masa kita, siswa kita yang kemarin kan sudah tahu kita yang ini pintar ya, yang ini pintar orang ini ya. Makanya nanti ada namanya mapel blok. Kalau memang dia pintar di bagian memasak, nampakkannya lah di situ. Gimana menggabungkan memasak dengan matematika? Bisa nggak? Bisa ya? Berarti bisa berarti nanti ya. Jadi di dalam 2 bulan itu, misalnya pelajaran IPA, prakarya, matematika, dan olahraga. Itu sekali belajar. Gimana mempelai? Liburnya? Boleh libur, tapi syaratnya nggak libur. Di sekolah mempersiapkan dia untuk blok berikutnya. Dia kemungkinan nanti ada 2 golongan mapel itu. Golongan A, golongan B. Kalau masuk golongan A, misalnya 5 mapel, yang kelompok B menyusun. Jadi misalnya kan kayak memasak tadi, kumpullah sama guru prakarya. Matematika apa masukannya? Bahannya apa? Harganya berapa? Dihitung-hitung. Itulah tugas kita memasukkannya. Mungkin anak-anak itu kalau kita tanya harga tepung terigu 1 kilo sekian, kalau 6 kilo nggak tahu. Tapi kalau dilaksanakannya kayak gitu, katanya kemungkinan besar dia tahu. Nanti kita lihat, Ibu ya. Mungkin dengan belajar seperti itu nanti kurikulum kita lebih bagus. Kalau orang Batak bilang tanam padi, padi yang tumbuh. Tanam jagung, jagung tuh yang datar. Tanam misalnya jeruk, jeruk yang datarnya. Kalau tanam ganja, polisi yang datang. Ya, Kiader Dewantara itu menjelaskan bahwa anak itu ada 2 ya, kodrat alam dan kodrat jama.
Ini kodrat alamnya Bapak Ibu yang berhubungan dengan sifat dan bentuk yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi sudah jelas kita jangankan antar siswa, anak kembar saja beda apanya, beda sifatnya ya. Kita guru bukan minta dilayani, tapi melayani. Gimana cara melayaninya? Pulang ini aja dia pura nggak tahu saya kan? Katanya kayak gitu, laporan orang itu kayak gitu dari kementerian. Ada siswa yang lembut, gurunya pura-pura nggak tahu, nggak peka katanya. Iya, bukan peka ya, bukan. Karena ham, jadi malas kita sebagai guru. Karena ham, jadi malas kita sebagai guru. Cubit sedikit lapor polisi. Pegang gini sedikit polisi. Jadi siapa mau biarkan di situ? Nah, yo, itu macam mana lagi? Kami 5 badan dan kejadian, pegang gini aja sedikit datang orang tuanya. Undang-undang apa itu ya, Misko ya, atau berapa itu ya? Ya, masalah ham, kita yang salah. Pembelaan terhadap guru tidak ada. Maksudnya begini ya, kita itu sampai sekarang. Contoh lah, kita sudah nampak anak muda merokok itu berjalan. Besok kalau kita panggil, berarti kita nggak peka. Nggak peka, bukan berarti kita harus main hantam juga. Enggak kita hantam, cuman ya orang tuanya pun tidak mau tahu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu karakter itu memang katanya yang utamanya datangnya dari keluarga. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke kurikulum Merdeka mengajar, karakter itu dari situ. Kita hanya membimbing. Kita lanjut dulu ya. Kalau kodrat zaman itu berhubungan dengan isi dan irama. Irama maksudnya ya itulah ya teknologi ya. Jadi kita guru pun harus menyesuaikan zaman Bapak Ibu. Kalau ada guru yang nggak mau belajar lagi, kata Profesor Akura kemarin itu, berhentilah mengajar. Ya, itu katanya dia yang bilang profesor. Kalau guru itu tidak mau belajar lagi, silahkan berhenti jadi guru. Ini yang sedap. Ya kasihan anak-anak orang, anak-anak kita ya. Ya ini yang sedap kan. Gimana sudah? Itu mengikuti zaman, sekarang zaman TikTok, anak-anak tengok nonton TikTok. Enggak gitu. Ya terpaksa pengajaran kita pun kayak TikTok. Jadi anak-anak baru-baru ini yang viral kayak gitu ya. Itu olahraga itu tidak ada teori. Semuanya harus praktek sambil nyanyi di TikTok ya. Iya, di TikTok. Memang Sambil bergerak. TikTok apa ini? Pokoknya jangan sampai kita dikalahkan anak-anak, ya kan? Jadi di gini, di kodrat alam tadi sama kodrat zaman ini, seperti kertas tadi, Bapak Ibu, dibilangnya anak-anak itu kertas sudah berisi. Itu artinya katanya yang kami dapat pelatihan, di situ anak itu sebenarnya sudah tertentunya bakatnya. Jadi ada dua mengenai bakat ini. Yang pertama bilang anak-anak itu kertas kosong. Kalau dibilang istilahnya ini apa? Tabula rasa. Kalau dulu Ki Hajar Dewantara salah. Ada lagi yang teori menyatakan anak-anak itu sebenarnya sudah terisi gen apa segala macam. Salah juga kata Ki Hajar Dewantara. Kalau dia pakai dua-duanya, tidak ada yang menangisi anak-anak ini. Tapi kita guru tugasnya adalah kalau ada yang baik di anak-anak ini, harus kita tebalkan. Kalau ada yang nggak baik, kita usahakan dia sama-samakan. Gimana contohnya katanya ya kan? Misalnya gini, adalah anak pemalu. Apa kita biarkan dia malu, diam kayak gitu? Tugas kita yang menghilangkan sifat pemalunya itu. Kita harus memberi pemahaman sama dia. Coba lah nggak apa-apa, kita beri dorong semangat sehingga nanti yang sifat pemalunya itu hilang, dia sudah jadi pemberani. Jadi tugas kita itu adalah, makanya katanya kita guru ini hanya mendebalkannya saja. Kalau yang bagus-bagus itu dia apa? Ditebalkan. Jadi kalau kami kemarin diminta di situ, kebetulan ya selama ini kan kurikulum kita kan kita ambil dari luar negeri. Jadi kan balik ke dasar ini. Ki Hajar Dewantara ini dasar pendidikan kita yang pemula yang dulu sekali itu yang diambil ini menteri kita ini.
Nah, jadi kalau menurut dia itu tadi budaya kita ini sudah bagus semua. Ini bahkan budaya pun sudah hilang. Jadi kemarin diminta budaya apa yang patut diperjuangkan adalah kawan yang menyatakan di sini ada pulang hari apa itu pulang hari kata itu guru baik itu tapi tugas di Kalimantan apa pulang hari ya kayak ganti tenaga ya Visi. Halo. yang ada kan sekarang ini kan sistem dua, sedangkan dari anak sama bapak itu sistem dua. Berarti udah hilang kita buat itu kan? Ya seharusnya enggak. Waktu kita anak kita itu capek baru kita apa? Iya kan? Kita kasihlah penghargaan. Nah, waktu dia enggak misalnya berbuat kejahatan ya kita kasihlah. Tapi ingat ya sifatnya menuntut, bukan menuntut. Yang sering terjadi kan saya misalnya sebagai orang tua yang saya lakukan menuntut belajar bukan kita tuntun kayak mana dia cara belajar. Mudah-mudahan nanti kita mengajar lebih pandailah kita. Saya rasa yang pasti jangan lagi minta dilayani tapi melayani yang pergi ke sana beli dulu nih ibu ya. Ambil dulu tema di sana sini sehingga itu mungkin contoh yang buruk katanya. Berikutnya apa ini kok ada mobil? Ini bagaimana pemikiran diajar Dewantara itu di sekolah memberi teladan yang baik bagi anak baik di dalam maupun di luar kelas. Berarti kalau misalnya kau jangan terlambat, kita bilang sama anak-anak kita boleh terlambat. Boleh ya? Boleh ya? Memotivasi anak untuk semangat belajar ya. Yang berikutnya mengenali karakteristiknya anak tersebut. Anak-anak itu sebagian belum tahu dia apa kehebatannya. Kalau kita sudah tahu bisa kita bimbing. Begitu Pak Ibu. Yang terakhir membuat kesepakatan belajar untuk mewujudkan merdeka belajar. Pernah buat kesepakatan itu kalau ini? Pernah ya? Ada ya, bikin peraturan yang ada ya? Bukan kesepakatan peraturannya. Beda ya, beda peraturan, beda kesepakatannya. Nah, jangan kesepakatan. Ada kesepakatan dan peraturannya. Kesepakatan bagi anak-anak yang bisa kasih bonbon. Kan kesepakatan. Ya, maksudnya kayak gitu kita ke depannya nanti kalau ditanya pengawas, tapi kayak ini kalau ditanya pengawas aja saya bilangnya. Tapi memang maunya kita buka ya. Membuat kesepakatan lah. Kesepakatan apa saja, misalnya kalau masuk kayak mana. Jadi dia nggak merasa di ini. Kalau yang kurikulum berbagi harus sama orang tua pun. Kesepakatannya diundang semua orang tuanya. Nah, jadi karakter mana yang kita ingin timbulkan sama anak ini, kita panggil orang tuanya, kita tanya dia, gimana karakter yang bagus. Nah, itulah kalau yang 13 yang kurikulum merdeka. Habis. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Ada yang mau Tutup, makan snack dulu. Buka lagi. Salam dan bahagia. Nah, salam dan bahagia. Salam guru hebat. ada pertanyaan apa Ibu? Makan dulu ya. Untuk sementara ini belum ada. Makan dulu. Gimana seharusnya jadi guru ya? Menurut Ada makan, ada makanan Pak. nonton aja. Oh, stop. Stop.